damai di hati. Puji Tuhan, senang sekali boleh berjumpa lagi melalui channel tim multimedia Marturia Bukit Kasih untuk sama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan sebagai warga Gemim di sepanjang minggu berjalan tanggal 26 Juni sampai tanggal 2 Juli tahun 2022. Namun sebelum itu, mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini lewat doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan kami. Di saat ini kami rindu untuk mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman. Maka tuntunlah kami dengan hikmat-Mu agar kami dapat memahami dan mengerti setiap maksud dan kehendak. Dan kami selalu dimampukan, ditolong oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga dalam sepanjang kehidupan yang kami jalani, kami akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap sedia untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara-saudara, di saat ini marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dengan perikop Besaleel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan kealihan dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema untuk perenungan firman di saat ini yakni ilmu pengetahuan dan teknologi pemberian Tuhan. Ya, saudara-saudara, dalam konteks bacaan ini, untuk memelihara perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, maka diperlukan kehadiran Tuhan di tempat kudusnya di tengah-tengah umat Israel. Sehingga umat Israel diperintahkan membuat kemah suci. Dalam Keluaran pasal 25 sampai pasalnya yang ke-30, Allah menetapkan serangkaian peraturan dan semua perabotannya. Ya, dalam pasalnya yang ke-31 ayat 1 sampai 6 dikatakan, kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur, telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan kealihan dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, membuat berbagai rancangan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Dan juga dikatakan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan kealihan. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, saudara-saudara, ada dua orang yang dipilih Tuhan untuk terlibat dalam proses pembangunan kemah suci dan segala kelengkapannya. Besaleel anak Uri dari suku Yehuda dan pendampingnya Aholiab mengerjakan semua itu. Besaleel yang arti namanya adalah dalam lindungan Allah, memiliki keahlian untuk merancang peralatan yang
terbuat dari emas, perak, dan tembaga, menata batu permata dan mengukir kain. Ia adalah seorang perancang atau yang disebut sebagai arsitek. Sedangkan Aholiab yang arti namanya kemahku adalah Allah. Seorang tukang, seorang pekerja yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Keahlian mereka adalah pemberian Tuhan. Dikatakan bahwa telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan berkenan memenuhi mereka dengan roh-Nya. Pengertian dipenuhi dengan roh Tuhan artinya diperlengkapi dan diberi kemampuan rohani untuk pelayanan khusus bagi Tuhan. Sehingga keduanya mampu membuat kemah suci dan perabotannya tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Gambaran pertemuan, kemah pertemuan atau kemah suci adalah tempat pertemuan umat dengan Tuhan. Kemah itu suci karena seluruh perlengkapannya ditentukan oleh Tuhan. Dan juga peraturan ibadah dalam kemah itu ditetapkan oleh Tuhan. Maka pekerjaan ini merupakan pekerjaan kudus. Dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga kita perhatikan kalimat dalam ayatnya yang ke-6 katakan, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ayatnya yang ke-11 dikatakan, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Maka mereka harus memaksimalkan seluruh potensi keahlian untuk menghasilkan karya seni yang tujuannya untuk menyenangkan Allah. Mereka diperlengkapi dengan roh Allah, bukan sekedar untuk menjadi seniman yang menghasilkan karya-karya seni yang berkualitas tinggi, tapi mereka adalah seniman-seniman yang mewujudkan rancangan Allah sendiri. Dengan demikian tanggung jawab pembuatan kemah suci dikerjakan dengan kesadaran bahwa roh Allah memampukan mereka memaksimalkan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk mewujudkan kemah suci dan perabotannya supaya sesuai dengan rancangan Allah sendiri. Ya, saudara-saudara, Tuhan menghendaki anak-anaknya untuk memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan dunia. Karena itu firman-Nya mengajar kita untuk melakukan setiap pekerjaan dengan kualitas yang terbaik. Bukan secara asal-asalan, sehingga mencapai hasil yang maksimal. Maka Alkitab mengajar kita untuk melakukan setiap pekerjaan dengan kualitas yang terbaik. Jadi, seperti firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Maka kita diperintahkan untuk bekerja dengan sebaik mungkin dalam setiap tugas kerja pelayanan yang kita kerjakan. Inilah firman Tuhan, ya bukan perkataan dari manusia. Maka untuk dapat melakukan pekerjaan dengan kualitas yang terbaik, kita harus selalu melibatkan Tuhan dan meminta tuntunannya. Sehingga firman Tuhan katakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tetapi dalam praktik hidup sehari-hari kita sering merasa diri mampu. Kita merasa hebat, pintar, dan berpengalaman. Sehingga kita merasa tak membutuhkan campur tangan Tuhan. Namun begitu kita menuai kegagalan atau hasil yang diraih tak seperti yang diharapkan, maka kita akan secara langsung memiliki respon untuk marah dan menyalahkan Tuhan. Maka kenyataan-kenyataan seperti ini membuat kita harus berhati-hati, ya sebagai orang yang percaya. Apalagi kita berada di era industri 4.0 di saat ini. Manusia bisa menciptakan segala sesuatu demi kemudahan hidup. Dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi,
Manusia mampu mengembangkan penemuan-penemuan baru yang serba luar biasa. Sehingga di bidang kedokteran, misalnya ya pasangan suami istri yang kesulitan punya anak bisa ikut program bayi tabung. Dan yang lebih spektakuler lagi, dengan teknologi cloning bisa dibuat, ya bisa disebut fotokopi seseorang yang meskipun dia sudah lama meninggal dunia. Maka sadar akan kehebatan itu, tidak sedikit pula manusia zaman sekarang bersifat individualistis. Oleh karena itu kemajuan zaman di sisi lain menjadi malapetaka pula, bahwa dalam kepintaran atau pengetahuan manusia yang hebat itu, mereka semakin tidak mengenal Allah. Karena dia tidak mau Allah, ia semakin mengabaikan Allah dan dapat menganggap bahwa dirinya lah Allah. Dan pada saat yang bersamaan, kemajuan zaman mengancam keimanan manusia, bahkan membunuh dan mencabik-cabiknya, sehingga manusia dapat kehilangan pegangan kepercayaan yang sejati kepada Allah. Bisa kehilangan rasa cinta terhadap sesama, kehilangan rasa kebergantungan, bahkan kehilangan kepercayaan kepada sesama. Maka inilah sebuah tragedi yang sangat menyedihkan dan sangat pahit. Tetapi ini adalah realitas yang tidak bisa dielakkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, kita harus berhati-hati di tengah-tengah kehidupan, supaya kita tidak terjebak ke dalam perangkap-perangkap yang pada satu sisi seperti menjanjikan, tetapi di segi lain mematikan. Pada satu sisi kita tampak bijak dan pintar, tetapi di sisi lain kita semakin kehilangan arah. Maka dalam paradoks seperti ini kita tidak boleh terjebak. Tetapi bagaimana seharusnya kita belajar untuk menekuni, meyakini kebenaran firman Tuhan, sehingga kita senantiasa berpegang kepada Tuhan, sebab hanya Dialah jalan keselamatan itu. Ya saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu sesungguhnya kegunaan pengetahuan membuat orang untuk mengerti kebesaran Allah. Karena pengetahuan sesungguhnya berasal dari Allah. Itulah fakta pertama yang tak terbantahkan, bahwa tidak ada hal apapun di seluruh jagat raya ini yang tidak berasal dari Allah. Allah menciptakan alam semesta, dan Allah juga menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, yang olehnya manusia memiliki konsekuensi, memiliki kemiripan dari kesegambarannya dengan Allah itu. Satunya diantaranya kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berpengetahuan. Jikalau manusia tidak dapat berpikir, mana mungkin Allah memberikan ketetapan-ketetapannya kepada kita sebagai manusia. Karena itu percuma, sia-sia saja. Manusia tentu tidak akan mengerti apa itu maksud dari ketetapan itu. Justru karena manusia dianggap mampu dan mengerti, maka diberikanlah ketetapan-ketetapan, sehingga dapat dicerna sebagai sebuah pengetahuan. Maka pengetahuan berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan pengetahuan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kemudian pengetahuan dipakai melawan Allah, bukan kesalahan pengetahuannya, tapi manusianya. Seperti juga fungsi pisau dapat dipakai untuk memotong daging dan sayur-sayuran, tapi pada sisi lain juga dapat diselewengkan, digunakan untuk membunuh. Jika ada orang yang terbunuh oleh alat pisau, maka bukan pisau itu yang jahat, tetapi orangnya. Tidak ada yang salah tentang pengetahuan dan teknologi, tapi yang salah adalah orang yang tidak mampu menggunakannya dengan tepat. Sehingga firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka pengetahuan yang sehat adalah pengetahuan yang memuliakan nama Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, kerjakanlah dan lakukanlah setiap keahlian dan pengetahuan yang telah Allah anugerahkan dalam rohnya untuk senantiasa menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Maka kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua untuk melakukan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, demikian kita telah merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami. Di saat ini kami boleh membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi pedoman hidup kami sebagai orang percaya, agar kami mampu mengaktualisasikannya di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami pun berdoa, kami semua diberkati sebagai pendengar firman Tuhan, juga selalu diberkati dan selalu ada dalam tuntunan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin.